Nuraya Samsia dengan nomor NIM 1211723227 dari Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya akan mengambil video PPL PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Mohon kiranya Bapak dosen dan Ibu dosen mengoreksi video PPL saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca dulu doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Anugrah Saputra, Patricia Ramadhani dengan Sapriyadi. Sapriyadi, Anugrah Saputra, Patricia, Ahmad. Saya cek dulu kebersihan kelasnya, nak. Siapa yang membersihkan hari ini? Rizka, Darawati, baik, oke. Saya kira sudah bersih semua. Terima kasih banyak karena sudah membersihkan kelasnya dengan rapi. Hari ini kita masuk materi menganalisis kaidah kebahasaan artikel. Nah, materi sebelumnya adalah pengertian artikel, kemudian jenis-jenis artikel dan ciri-ciri artikel. Nah, apa itu pengertian artikel? Ada yang bisa menjawab? saya Bu. Silahkan berdiri. Baik, pengertian artikel ialah suatu karangan tertulis dengan panjang yang tidak ditentukan dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan serta fakta dengan maksud mendidik, menghibur, dan meyakinkan. Oke. Tadi kan teman-teman sudah menjelaskan atau menyebutkan pengertian artikel. Sekarang adakah yang bisa menyebutkan ciri-ciri artikel? Bu. Silakan berdiri. Yang pertama itu isi tulisan dalam artikel didasari oleh fakta, bersifat faktual dan informatif, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Artikel ditulis secara singkat, padat dan jelas, dan penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Nah, kalau jenis-jenis artikel, siapa yang bisa menjawab? Tempat Lim. Jenis-jenis artikel ada artikel deskripsi, artikel narasi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan artikel ilmiah populer. Oke, jadi ada 6 jenis-jenis artikel. Tadi temannya sudah menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Nah, untuk materi hari ini kita masuk di KD 3.11, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan artikel. Indikator pertama menentukan unsur kebahasaan. Indikator kedua menganalisis kebahasaan artikel.
unsur-unsur kebahasaan artikel, kemudian menganalisis kebahasaan artikel opini. Untuk tujuan pembelajaran hari ini di KD 3.11 yaitu setelah guru dan peserta didik mengamati unsur kebahasaan artikel pada poin-poin maupun video, siswa dapat menentukan unsur kebahasaan artikel opini dengan gampang. Kemudian tujuan kedua, setelah guru dan peserta didik berdiskusi menentukan unsur kaidah kebahasaan artikel pada layar poin-poin atau video, peserta didik dapat menganalisis unsur kebahasaan artikel dengan tepat. Pengertian kaidah kebahasaan yaitu kaidah kebahasaan adalah, siapa yang bisa membaca? Saya, Bu. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada suatu teks. Oke, sebelum Ibu lanjut untuk membagikan lembar kerja atau LKPD, kita breaking dulu, nah. LKPD diisi sesuai petunjuk, nah. Coba diperhatikan petunjuk mengerjakan LKPD-nya. Ada di lembaran kedua atau lembaran ketiga, teks artikel itu yang akan dianalisis kaidah kebahasaan teks artikel itu. Nah, silahkan dicari yang termasuk kaidah-kaidah kebahasaannya itu ada di atas. Menggunakan kata-kata denotatif, menggunakan kata peristilahan, menggunakan konjungsi. Konjungsi itu terbagi 3. Konjungsi yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Kemudian berhubungan dapat pula menggunakan konjungsi menyatakan hubungan keterangan waktu atau kronologis. Kemudian pada bagian C, dalam artikel pola perbandingan banyak memuat konjungsi yang menyatakan perbandingan atau bertentangan. Nah, yang keempat, dia menggunakan kata-kata kerja mental. Kemudian yang kelima menggunakan kata-kata berujukan. Dan yang terakhir itu menggunakan kata-kata persuasif. Oke, ada pertanyaan tentang LKPD-nya? Silakan dikerja. Setelah dikerja, salah satu dari perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya.
Silakan baca artikelnya, kemudian dicari kaidah bahasaannya yang itu tadi dijelaskan di atas. Ada berapa kaidah pembahasan? Ada 6. Yang pertama, menggunakan kata-kata denotatif. Nah, kata denotatif itu adalah makna yang sebenarnya atau tidak memiliki makna ganda. Contohnya, meja kan tidak menggunakan makna ganda, kecuali kalau meja hijau dia menggunakan makna ganda. Kalau meja hijau itu artinya orang yang di pengadilan. Tapi kalau meja saja ini sesuai dengan tempat untuk menulis bahasaannya. Nah, ada berapa kali kaidah pembahasan yang Ibu jelaskan? Ada 6. Menggunakan kata denotatif, menggunakan kata-kata sentimental, kata persuasif, apa lagi? Konjungsi. Masih ingat konjungsi? Konjungsi itu kata penghubung yang berhubungan dengan kausalitas, sebab akibat. Nah, tulis di sini nanti perwakilan teman saya yang akan membacakan. Oke. Sekarang sampai di mana? Tugasnya. Nah, sekarang ini dibaca dulu teksnya, kemudian teks ini yang dianalisis kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu meliputi apa yang tadi? Menggunakan kata kerja denotatif, menggunakan kata peristilahan atau istilah teknis, menggunakan konjungsi, menggunakan kata kerja mental, dan menggunakan kata perhubungan serta kata persuasif. Nah, dari kaidah ini, inilah yang akan dicari di bagian-bagian sini, yang mana termasuk kata kerja denotatif. Kalau kata kerja denotatif itu adalah kata yang tidak mengandung dua makna atau tidak memiliki makna ganda. Oke? Silakan dikerja. Sampai di mana? Sudah di kata-kata? Oke. Nah, konjungsi perbandingan. Nah, sekarang cari yang konjungsi perbandingan. Nah, contohnya ada di sini. Konjungsi perbandingan. Contoh katanya seperti apa, Fadli? Sebaliknya. Nah, cari kata-kata yang menggunakan kata sebaiknya, berbeda halnya, atau namun. Coba dicari nak di sini. Oke, coba ditandai. Ya. Kata-kata apa lagi? Sebaiknya, sebaliknya. Nah, tidak apa-apa, ya tandai saja. Jadi nanti dituliskan di sini di artikel ada 6. Yang pertama kata-kata, menggunakan kata-kata denotatif atau makna sebenarnya. Nah, di sini yang mau dicari kata-kata yang menggambar menggunakan kata denotatif. Kemudian kata-kata peristilahan atau menggunakan kata teknis. Nah, contohnya bakteri, virus, pola makan, tubuh. Nah, cari di teks ini. Kemudian menggunakan konjungsi. Konjungsi itu ada 3. Konjungsi hubungan argumentasi atau kausalitas. Kemudian konjungsi menyatakan hubungan keterangan waktu atau kronologi. Kemudian yang ketiga
Nah, konjungsi perbandingan itu contohnya sebaiknya, berbeda, halnya, ataupun namun. Ada, menggunakan konjungsi kausalitas atau argumentasi. Kondisi itu apa Firman? Apa yang mau apa di situ nah? Kata-kata apa? Konjungsi. Berarti 3 bagian. 3 itu konjungsi apa kau pakai? Oke, aku cari semua ini. Kata-kata perujukan. Kata-kata perujukan cari. Contohnya kata perujukan menurut pendapat, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Coba cari di situ. Banyak menggunakan konjungsi. Konjungsi kata. Kayak perasaan. Maksudnya apa ya? Yang merasa apa di kayak misalnya kayak kecemasan kayak boleh Tambahin aja. Tandai gitu. tambahin Bisa. kayaknya ada di paragraf ini bagian paragraf 9 ironi menjadi ironi awalnya itu benar nama orang Menjadi iron. Saya tulis kita tulis konjungsi anu. Ini ada juga akhirnya di sini kata di sini. Yang ini mau diambil. Mau buat komputer aja. Semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, semua kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, siapa yang mau tampil pertama? Saya Bu. Oke, silakan. Suci. Baik, pada teks artikel judulnya mau kemana setelah lulus. Pertama, kaidah kebahasaan denotatif. Yang pertama yaitu seorang mahasiswa dari rangkaian perjalanan akademik di dunia akademik. Itu terdapat pada paragraf pertama. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengangguran mungkin adalah kata yang paling menyakitkan bagi para peneliti. Itu terdapat pada paragraf ketiga. Selanjutnya, peneliti mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari dengan gelar sarjananya hanya untuk melampirkan status PNS atau PNS. Itu juga terdapat pada paragraf ketiga. Selanjutnya, namun Anda tidak boleh salah mengartikannya jika Anda memiliki kesempatan untuk menjadi seorang karyawan atau PNS setelah menyelesaikan studi Anda. Itu terdapat pada paragraf ke-7. Selanjutnya, sangat disayangkan bahwa peneliti hanya mengandalkan kertas yang ditandatangani oleh rektor dan tidak mau mempercayai kecerdasan dan kreativitasnya dalam profesi lain, misalnya dalam kewirausahaan. Itu terdapat pada paragraf ke-8. Selanjutnya, yang terakhir yaitu peneliti akademik sejati terus melakukan penelitian sesuai dengan aplikasi bidangnya, bahkan melakukan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Baik, hanya itu dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. saya Bu. Oke, silahkan Dara, berdiri nak. Baik, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu konjungsi perbandingan. Kutipan kalimatnya yaitu universitas tentu bukan untuk bekerja, tapi kuliah tentu untuk mengejar ilmu. Namun, pekerjaan tidak harus terikat dengan gelar.
para peneliti mencoba untuk mendapatkan pekerjaan kantoran. Bahkan jika mereka tidak sesuai dengan gelarnya, dalam hal ini pekerjaan mereka nantinya tidak menghasilkan produktivitas yang signifikan dan efisiensi. Mereka terus memburuk. Kondisi ini tentu saja merugikan para peneliti di bidang yang tidak biasa mereka geluti dan masih terikat pada ruang yang tidak bisa mereka kreasikan. Secara kolektif, lulusan tidak lagi mencari pekerjaan, melainkan menciptakan lapangan kerja, di mana lulusan dapat membantu mengurangi pengangguran daripada menambah pengangguran. Namun, Anda tidak boleh salah mengartikannya jika Anda memiliki kesempatan untuk menjadi seseorang karyawan atau PNS setelah menyelesaikan studi Anda. Sangat disayangkan bahwa peneliti hanya mengandalkan kertas yang ditandatangani oleh rektor dan tidak mau mempercayai kecerdasan dan kreativitas dalam profesi lain. Misalnya, dalam kewirausahaan, peneliti akademik sejati terus melakukan peneliti sesuai dengan aplikasi bidangnya, bahkan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Studi-studi ini terdaftar dan dilindungi oleh hak cipta. Bagi sebagian orang, kelulusan seringkali menjadi ironi yang menimbulkan rasa bangga dan takut sekaligus. Bangga karena telah mencapai tujuan belajar dengan baik dan sempurna. Namun, seringkali menimbulkan rasa takut karena ada kepastian tentang apa yang harus dilakukan setelah lulus. Kecemasan, kebingungan, ketidakamanan, dan ketidakpastian terutama disebabkan oleh ketidaksiapan beberapa lulusan perguruan tinggi untuk babak baru dalam hidup mereka setelah lulus. Oke, setelah dari kelompoknya Dara, siapa lagi? Saya, Bu. Oke, silakan nah, berdiri Risma. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai mencari kaidah kebahasaan seperti kata konjungsi dari cerita yang berjudul Mau Kemana Setelah Lulus. Adapun kata konjungsi yang pertama yaitu merayakan, seperti kalimat merayakan keberhasilan perjuangan akademik patut dirayakan dengan penuh rasa syukur. Kemudian yang kedua yaitu menyakitkan, seperti kalimat pengangguran mungkin adalah kata yang paling menyakitkan bagi para peneliti. Kemudian yang ketiga yaitu kata malu, seperti kalimat apakah gelar sarjana membuat lulusannya malu, padahal hal lain selain kantor kita harus memperbaiki asumsi dasar seperti itu bersama-sama. Kemudian kata yang keempat yaitu merugikan, seperti kalimat kondisi ini tentu saja merugikan para peneliti di bidang yang tidak biasa mereka geluti dan masih terikat pada ruang yang tidak bisa mereka kreasikan. Kemudian yang kelima yaitu rasa takut, seperti kalimat namun seringkali menimbulkan rasa takut karena ada ketidakpastian tentang apa yang harus dilakukan setelah lulus. Kemudian kata yang keenam yaitu kecemasan, kebingungan, seperti kalimat kecemasan, kebingungan, dan ketidakpastian terutama disebabkan oleh ketidakpastian beberapa lulusan perguruan tinggi. Setelah dari kelompok kami, baik, dari pertanyaan kelompok 1, di paragraf berapakah kalimat yang menggunakan kata konjungsi kausalitas, yaitu di paragraf ke-9, yaitu di mana sebab dengan kalimat kecemasan, kebingungan, dan ketidakpastian terutama disebabkan oleh ketidakpastian beberapa lulusan perguruan tinggi. Oke, bagaimana? Kelompoknya Suci, sudah jelas? Ya, Bu. Oke, silakan Jantika. Kelompoknya Jantika lagi. Baik, saya akan mempresentasikan kaidah pembahasan yang kelima, yaitu bahan menggunakan kata-kata perubahan. Kutipan kalimatnya yaitu 1. Peneliti mencoba melamar pekerjaan di sana kemari dengan gelar sarjana hanya untuk melampirkan status PNS atau PNS, tapi banyak yang menganggur karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan kantoran. Kata-kata ini
dapat membantu mengurangi pengangguran daripada menambah pengangguran. Kata-kata ini terdapat pada paragraf 7. Peneliti akademis sejati terus melakukan penelitian sesuai dengan aplikasi bidangnya, bahkan melanjutkan penelitian ke jenjang yang lebih tinggi. Studi ini terdapat dan dilindungi oleh hak cipta. Kata-kata ini terdapat pada paragraf 8. Bagi sebagian orang, kelulusan seringkali menjadi ironi yang menimbulkan rasa bangga dan takut sekaligus. Bangga karena telah mencapai tujuan belajar dengan baik dan sempurna, namun seringkali menimbulkan rasa takut karena ada ketidakpastian apa yang harus dilakukan setelah lulus. Kata-kata ini terdapat pada paragraf 8. Baik, itu saja yang saya presentasikan. Fadli, silakan berdiri nak. Di paragraf mana Kak kata-kata perujukan tersebut muncul? Di paragraf keberapa kata-kata perujukan itu muncul? Coba dijawab Liantika. Peneliti mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari dengan gelar sarjana hanya untuk melampirkan status PNS atau PNS. Tapi banyak yang menganggur karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan kantoran. Bagaimana Putri? Sudah? Oke, silakan Firman. Baik, saya akan menjelaskan kalimat konjungsi yang digunakan pada artikel tersebut. Yang pertama, contoh konjungsi argumen, yaitu karena. Pada kalimatnya contohnya adalah tapi banyak yang menganggur karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan kantoran. Kedua, konjungsi kronologis, contohnya pada akhirnya. Contoh kalimatnya yang pada akhirnya tidak ada produktivitas yang berarti dari pekerjaan yang digelutinya. Yang ketiga, contoh konjungsi perbandingan atau pertentangan, yaitu namun. Contoh kalimatnya, namun seringkali menimbulkan rasa takut karena ada ketidakpastian tentang apa yang harus dilakukan setelah lulus. Paragraf keberapa kata konjungsi, kata namun atau konjungsi argumentasi berada? Pada paragraf 9, yaitu contoh konjungsi perbandingan atau pertentangan. Oke. Bagaimana Risma? Oke, sudah jelas semua? Pertanyaan di kaidah kebahasaan ini yang terjelaskan sudah jelas semua? Oke, untuk pertemuan hari ini tentang unsur kebahasaan artikel, kita sudah membahas tentang unsur-unsur kebahasaan artikel dan bagaimana cara menulis artikel. Nah, adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan atau menyebutkan unsur kebahasaan artikel? Silakan Anda berdiri. Yang pertama, menggunakan kata-kata denotatif. Yang kedua, menggunakan kata peristilahan atau kata teknis yang berkenaan dengan topik pembahasan. Ketiga, banyak menggunakan konjungsi. A. Konjungsi yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. B. Dapat pula menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan keterangan atau kronologis. C. Dalam artikel pola perbandingan, banyak memuat konjungsi yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. 4. Menggunakan kata-kata kerja mental atau verba mental. 5. Banyak menggunakan kata-kata penunjukan. 6. Menggunakan kata-kata persuasif. Oke. Selanjutnya yang mau menyebutkan bagaimana cara menulis artikel, silakan. Siapa yang mau berdiri? Oke, silakan Ridwan, berdiri nak. Pertama, menentukan ide topik dan tema. Oke. 2. Menyusun rangka artikel. 3. Mencari referensi dan rujukan yang kredibel. 4. Menulis paragraf pembuka singkatan namun berisi. 5. Menulis artikel secara singkat, padat, dan to the point. 6.
menambahkan ilustrasi atau gambar. 7. Menambahkan tabel atau grafik. 8. Membaca ulang artikel. 9. Membuat judulnya baik dan menarik. 10. Terus berlatih menulis dengan rutin. Oke, untuk pertemuan hari ini kita sudah membahas tentang unsur kebahasaan artikel dan sudah menulis sebuah artikel. Nah, tapi khusus untuk hari ini hanya yang dikerjakan itu hanya menganalisis kaidah kebahasaan artikel. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan masuk di mengonstruksi atau menulis sebuah teks artikel. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.